Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk kami boleh beribadah, menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik, kami tidak mau sia-siakan waktu kami Tuhan untuk kami tetap berdiam diri Tuhan, kami belajar bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan Tuhan boleh mengubah setiap mindset kami yang salah, dan biarlah kami boleh kembali kepada iman kami yang benar, sehingga kehidupan kami bukanlah kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, biarlah Engkau melawat setiap kami, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu urapan-Mu Roh Kudus, berkaryalah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya ya. Malam hari ini tema kita adalah iman yang menggetarkan surga ya. Kita nggak mau punya iman yang biasa-biasa saja, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ya. Ketika kita masih hidup di dunia, itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah iman kita mengalahkan dunia, atau sebaliknya, tawaran dunia yang menggiurkan itu mengalahkan iman kita. Tapi malam hari ini saya percaya kita semua mau yang pertama, di mana iman kita akan Tuhan itu mengalahkan dunia. Amin. Yuk sama-sama kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bukan saja mendengar, tapi boleh menyimpan kebenaran firman, dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Iman yang menggetarkan surga, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang seperti apa? Kita akan belajar 3 iman. Yang pertama adalah iman yang mengarah kepada keselamatan. Ya, seperti ayat yang ke-9 yang tadi kita baca, bahwa tujuan iman kita itu adalah keselamatan jiwa kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ditanya, kenapa kok dulu bertobat? Kenapa kok dulu memberikan diri dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin kita semua akan menjawab, ya karena saya tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi malam hari ini saya mengajak kita semua, pertobatan seperti itu, pertobatan yang mengarah kepada keselamatan jiwa kita, bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita tahu sebatas waktu kita dibaptis, memberikan hidup kita dibaptis, tetapi
Iman yang mengarah kepada keselamatan itu harus kita hidupi, harus kita hayati setiap hari sampai hari ini, dan juga sampai nanti setiap kita berpulang ke rumah Bapa. Mengapa saya harus katakan seperti ini? Karena begini, seiring berjalannya waktu kita mengikut Tuhan, mungkin kita sudah ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun ke atas. Tetapi dengan adanya masalah yang ada di dalam kehidupan kita, secara kita tidak sadari, masalah ini mulai menggeser arah iman kita. Kita mengikut Tuhan tidak lagi fokus kepada keselamatan jiwa kita, tetapi yang kita fokuskan adalah bagaimana Tuhan Yesus ini bisa menolong saya, bagaimana Tuhan Yesus ini bisa mengeluarkan saya dari problem masalah kehidupan yang sedang saya alami saat ini. Kita tidak lagi memikirkan kehidupan rohani kita. Karena apa? Begitu banyak masalah yang bertubi datang, dan kita terpengaruh dengan pikiran dunia, bahwa ketika kita hidup di dunia, kita berhak bahagia. Tetapi ingat bahwa kehidupan kita yang berbahagia sebagai anak Tuhan di dunia bukanlah menikmati kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan kita sesungguhnya adalah ketika saudara dengan saya bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, adalah saudara dengan saya ketika kita bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Jangan kita nih, mungkin kita beribadah setiap hari. Oh enggak Bu, saya enggak seperti itu. Saya setiap hari beribadah, ikut Zoom setiap malam dari Senin sampai Minggu. Pak Van aja kalah kok Bu dengan saya. Ya, mungkin setiap hari saya juga berdoa menyembah Tuhan, ada saat teduh. Memang itu semua baik, itu semua benar. Tetapi perlu kita pertanyakan malam hari ini. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran dan hati saudara? Apakah benar-benar saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih kehendak-Mu? Apa sih Tuhan perasaanmu? Aku mau melakukannya di dalam hidup ini. Ataukah kita hanya berkata, Tuhan kenapa ya masalahku tidak selesai-selesai? Tuhan kapan ya Engkau tolong aku? Tuhan kapan ya masalahku ini bisa mendapatkan jalan keluar? Tuhan kira-kira bagaimana ya nanti jalan keluarnya? Kalau yang ada di dalam hati dan pikiran kita hanya masalah kita, berarti iman kita sudah mulai melenceng daripada iman yang sebenarnya yang harus mengarah kepada keselamatan. Kalau kita menganggap bahwa mengikut Yesus adalah supaya Tuhan bisa menolong kita, bisa membantu kita, memang benar Tuhan itu sanggup menolong kita. Tetapi kita harus ingat kembali ayat 9 yang kita baca, tujuan iman kita itu adalah keselamatan jiwa kita. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus bisa menolong, sekalipun memang Tuhan itu sanggup untuk menolong saudara dengan saya. Kalau kita punya sikap seperti ini, kita hanya menjadi pengikut Yesus yang hanya menunggu pertolongan Tuhan dalam hidup ini, dan kemudian kita mengabaikan bagaimana supaya hidup kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Berarti pada saat itu juga kita sedang meremehkan karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menolong saudara dengan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk memberikan kita kehidupan yang bahagia, tetapi jauh yang lebih mulia daripada itu semua. Tuhan Yesus menyediakan rumah di surga buat saudara dengan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita belajar malam hari ini untuk kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Coba kalau kita ingat pada waktu awal kita pertama kali dibaptis, wah rasa-rasanya semua yang ada di pikiran, ada di hati kita yang kita ingat itu hanya Yesus. Tetapi bagaimana pada sampai hari ini, detik ini, apakah kita masih punya perasaan yang sama kepada Tuhan Yesus? Apakah kasih mula-mula itu, kasih yang ada itu masih bergelora di hati kita ketika kita memikirkan Tuhan Yesus? Ataukah sebaliknya, kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa selamat, kita bisa keluar dari problem masalah yang sedang kita alami. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana itu punya pertobatan itu hanya untuk keselamatan, bukan kenyamanan hidup dari seorang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Kita tahu ya, ada dua penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Yang satu penjahat berkata seperti ini, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia berkata, kalau memang engkau Tuhan, kenapa engkau tidak bisa selamatkan dirimu dan kemudian engkau juga menolong saya, selamatkan saya? Tetapi kemudian penjahat yang nomor dua, dia berbeda. Sekalipun dia tidak melihat Yesus itu turun dari salib dan menolong dia,
tetapi dia bisa melihat dan dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yesus, sehingga dia tergerak untuk bertobat, dan kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yuk kita belajar dari penjahat yang kedua ini. Datang kepada Yesus tidak hanya minta masalahku selesai, tapi datang dengan sikap pertobatan yang benar, datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pertobatan itu yang waktu kita adakan, waktu kita dibaptis di awal, itu harus kita hidupi itu setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dunia ini memang kita banyak masalah, tetapi semuanya itu, dengar baik-baik, semuanya itu masalah yang begitu banyak, tidak sebanding dengan bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus menjadi agenda nomor satu. Ketika kita berkata, saya percaya, saya terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, maka agenda kita nomor satu adalah kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Carilah perkara-perkara di atas. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena memang perkara di atas ini jauh lebih penting. Karena memang keselamatan jiwa kita ini jauh lebih penting daripada sekedar permasalahan hidup saudara itu mendapatkan jalan keluar. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana mengarahkan iman kita itu kepada keselamatan. Yang kedua, kita belajar bahwa hidup mencari pribadi Yesus, bukan berkatnya. Ya, kita belajar dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Yesus perjalanan ke Yerusalem, Yesus ini melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, dan pada waktu itu ada 10 orang kusta yang melihat Yesus, mereka berdiri agak jauh. Dan memang karena pada waktu itu orang yang penyakit kusta, orang yang sakit kusta itu tidak boleh hidup berdampingan dengan orang yang sehat. Mereka ini hidupnya terasing, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bahkan mereka tuh wajib berteriak najis, najis, najis terhadap dirinya, ya. Tapi malam hari ini dari orang yang dikatakan najis ini kita mau belajar satu hal yang berharga, ya. Dari kejauhan ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Kemudian Yesus itu menjawab mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Ya, Yesus berkata seperti itu karena memang hukumnya pada waktu itu adalah ketika seorang itu sakit kusta, ketika dia sembuh, dia harus datang kepada imam, dan imam yang harus melihat kondisinya, dan imam yang harus menyatakan, "Oh oke, kamu memang sudah sembuh dari kusta." Makanya Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam," apakah ke-10 orang ini sudah disembuhkan? Belum. Mereka tetap sakit kusta pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap pergi seperti yang Yesus suruh. Dan ketika mereka di dalam perjalanan menjumpai imam, di dalam perjalanan ini mereka menjadi tahir. Mereka sembuh dari penyakit kusta mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa 10 orang penyakit kusta ini beriman. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dari 10 orang penyakit kusta yang sembuh, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan sampai bertanya, bukankah tadi yang disembuhkan ada 10 orang, tetapi mengapa hanya ada 1 yang kembali? Yang 1 yang kembali ini adalah orang Samaria, yang pada waktu itu dianggap sebagai orang yang tidak level, tidak selevel dengan orang Yahudi, dianggap orang yang hina. Orang Yahudi tidak mau bersosialisasi, tidak mau berteman, tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Tetapi 1 orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan ini, dia kembali kepada Yesus, dia mencari Yesus, kemudian dia tersungkur menyembah Yesus, dan dia berkata, memuliakan Tuhan. Dia berterima kasih kepada Yesus, dan kemudian dia berseru memuliakan Allah. Apa bedanya iman yang dimiliki oleh 9 orang dengan 1 orang ini? Dari mereka ke-10, semuanya sama-sama beriman, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Tetapi hanya 1 yang kembali. Ini
menggambarkan bahwa iman yang satu ini adalah iman yang berbeda, sehingga Tuhan memuji imannya dan Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tidak berkata imanmu menyembuhkan engkau, bukan, imanmu menyelamatkan engkau. Satu orang yang kembali ini punya iman yang berbeda. Dia bukan hanya mencari kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia tidak hanya mencari berkat dari Tuhan Yesus, tetapi dia mencari keselamatan. Sehingga ketika dia sudah sembuh, ditahirkan oleh Tuhan Yesus, dan imam sudah berkata, oke, engkau sembuh. Dia tidak melanjutkan perjalanannya seperti 9 orang yang lainnya, tetapi dia kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman yang dimiliki oleh orang Samaria ini adalah iman yang benar. Sampai Tuhan memuji dan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Secara tidak langsung Tuhan berkata, iman seperti ini loh yang harus dimiliki oleh saudara dengan saya. Iman yang menyelamatkan, iman yang hanya mencari pribadi Yesus, bukan hanya berkat-berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang ketiga, bagaimana kita mengarahkan iman kita kepada keselamatan. Hiduplah sebagai penyembah Tuhan, bukan penyembah dunia. Ya, penyembah dunia itu seperti apa? Penyembah dunia adalah orang yang lebih mengutamakan kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup daripada dia memperhatikan kehidupan rohaninya. Ya. Kita sama-sama belajar. Hiduplah sebagai penyembah Tuhan, bukan penyembah dunia. Kita belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius yang keempat, ketika pada waktu itu Yesus selesai berpuasa, ya, selesai berpuasa 40 hari, kemudian Yesus ini dibawa ke padang gurun, dan kemudian di sana Yesus ini dicobai iblis. Iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tetapi lihat apa jawaban Yesus. Enyahlah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Tuhan Yesus mengajarkan, hei, menjadi pengikut Tuhan, nggak bisa kalau hanya mencari kenyamanan hidup. Engkau tidak boleh menjadi penyembah dunia, tetapi engkau harus menjadi penyembah Tuhan yang benar. Kita nggak bisa harus memiliki dua-duanya. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita ketika Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Artinya Yesus mengajarkan apa? Kita harus membuat pilihan di dalam kehidupan ini. Tidak bisa saudara berkata, saya mau menjadi penyembah Tuhan yang benar, tetapi di sisi yang lain saudara masih mengharapkan kebahagiaan di dunia yang fana ini. Nggak bisa. Kita harus pilih salah satu. Kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan kebahagiaan dunia yang semu. Kita harus berani meninggalkan gaya hidup orang dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan mengalami penderitaan, mungkin kita akan mengalami masalah karena kita benar-benar menjadi penyembah Tuhan yang benar. Tetapi bukankah semuanya itu seperti yang tadi di ayat firman Tuhan yang kita katakan, semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan, kehormatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dengan saya ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun juga dulu pernah melakukan kesalahan yang seperti ini. Ketika saya mengalami masalah dalam rumah tangga, saya rasa, nggak enak ya ikut Tuhan seperti ini. Saya juga mau happy. Saya pikir saya bisa menjadi pengikut Tuhan, tapi di satu sisi lain, saya tidak berani untuk praktek firman. Akhirnya saya menggugat cerai suami saya. Tetapi puji nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa bertobat pada waktu itu. Dan kalau saudara pikir, apakah hari ini kehidupan saya bahagia? Kehidupan saya tidak bahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kehidupan saya bahagia sekali. Karena apa? Saya merasa sukacita, saya merasa senang karena saya sebagai anak Tuhan, saya bisa melakukan, saya bisa praktek firman. Ketika Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian, dan itu tidak saya lakukan, saya berkata, saya bersyukur Tuhan, bahwa sekalipun hanya satu-satu step by step, tapi saya belajar untuk saya praktek yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya bisa praktek kebenaran firman Tuhan, sukacita yang dari dalam, sukacita yang dari Bapa di surga, itu meluap dalam kehidupan saya, dan itu yang mendatangkan sukacita yang tidak ternilai harganya. Malam hari ini saya mau katakan, sukacita kita sebagai anak Tuhan, bukan ketika kita dapat berkat
pangkat yang banyak, bukan ketika kita punya mobil yang mewah. Enggak, saudara. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita ini tahu sebenarnya bahwa semuanya harta itu akan kita tinggalkan. Tapi kita hanya tahu hanya sebatas di dalam pengetahuan kita. Kita tidak benar-benar taruh di hati kita. Sehingga kehidupan kita ada terus kita hanya cari kesenangan, cari kebahagiaan di dunia. Saya percaya kalau kita mau bersuka cita, kita mau menjadi anak Tuhan yang berbahagia, ayo praktek firman Tuhan. Dan saudara akan rasakan sendiri bagaimana sukacita yang luar biasa itu akan saudara alami. Hari ini kehidupan saya bahagia karena saya belajar untuk menjadi orang yang bisa menyukakan hati Tuhan. Saya bukannya orang yang pintar, saya bukan orang yang hebat. Saya dengan saudara sama-sama di PD Victory ini kita belajar bersama-sama untuk kita boleh menjadi pribadi yang berkenan. Nggak ada yang satu lebih hebat daripada yang lain. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Yang hidupnya sempurna hanya Tuhan Yesus. Tapi yuk di dalam wadah PD Victory ini, saya mengajak kita semua, yuk kita belajar sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Dan sukacita yang terbesar yang saya miliki sampai saat ini adalah saya bersukacita karena saya memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kedua, iman yang menggetarkan surga itu iman yang seperti apa? Iman yang memegang janji Tuhan. Yuk katakan sama-sama, saya mau pegang janji Tuhan. Ya, dalam ayat yang keempat dan yang kelima saya tidak bacakan. Nah, mengapa kok Tuhan ini meminta kita, mengingatkan kita selalu untuk kita ini memegang janji Tuhan? Yang pertama apa? Supaya saudara dan saya ini kuat menghadapi masalah, menghadapi proses yang terjadi selama kita hidup di dunia. Karena apa? Masalah itu kita loh nggak bisa kontrol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah itu juga datang dengan sendirinya. Saudara nggak perlu undang, masalah, ayo datang. Nggak perlu. Kalau mau undang Fran harus ngomong, Pak Fran datang, baru dia datang, gitu ya. Tapi kalau masalah nggak perlu diundang, dia datang sendiri, dan kita juga nggak bisa pilih, oh Tuhan aku mau masalah ini aja deh, yang ini kasihkan temanku aja. Nggak bisa. Masalah itu nggak bisa dikontrol. Makanya itu Tuhan berkata, selalu pegang akan janji Tuhan, itu yang akan membuat kita kuat menghadapi proses. Yang kedua, Tuhan mau kita pegang janji Tuhan supaya apa? Supaya kita ini tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Kita tidak mencari solusi yang lain di luar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang pernah saya lakukan. Saya dulu jadi orang tuh bodoh sekali, saudara. Ya, sudah bodoh masih ditambah sekali, amat sangat bodoh sekali. Karena ketika saya menghadapi masalah, saya lihat masalah ini kok tidak selesai-selesai. Ya. Mau sampai kapan? Setahun, 2 tahun, saya nggak sabar. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya cari bantuan di orang pintar. Saya cari bantuan di peramal, saudara. Karena apa? Pada waktu itu iman saya tuh hanya yang tahu sebatas saya beriman. Saya punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Itu aja. Saya tidak punya pengertian yang benar. Saya tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan yang saya sembah. Sehingga iman saya hanya begitu-begitu saja. Makanya ketika saya menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, dan saya merasa saya sudah capek, akhirnya saya mencari solusi di luar. Saya cari bantuan orang pintar. Apakah kemudian saya menemukan solusinya? Tidak. Yang saya dapatkan malah masalah itu semakin bertambah rumit, saudara. Ya, yuk mulai hari ini kita pegang janji Tuhan. Saudara harus tahu bahwa tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saudara itu adalah rencana yang besar. Yuk sama-sama katakan, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupku. Tidak peduli saudara sekarang sudah umur berapa. Tuhan punya rencana yang besar dan tidak ada pernah kata terlambat untuk kita berubah, untuk kita bertobat mengikut Tuhan dengan iman yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi representatif Tuhan, sehingga melalui kehidupan saudara akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Amin. Nah, apa yang menghalangi kita untuk kita ini melihat janji Tuhan? Apa yang menghalangi kita? Yang pertama apa? Kita itu mau masalah kita cepat selesai. Amin? Benar ya? Kita tidak suka masalah itu berlama-lama. Kita maunya cepat selesai. Padahal saudara harus ingat, ketika satu hari kelak kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan nggak tanya kok. Malaikat tuh nggak tanya sama kita. Kenapa? Waktu kamu mati masalahmu belum selesai. Nggak ditanya, saudara.
Yang saudara akan ditanya, yang saudara akan diminta pertanggungjawaban pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus adalah apakah selama engkau hidup, engkau sudah mengerjakan imanmu dengan takut dan gentar. Itu yang akan ditanya. Ketika kita berpulang, kita akan membawa iman kita, dan itu semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita kembali ya, yuk malam ini kita beralih kepada iman yang benar ya. Mengapa? Apa yang menghalangi lagi untuk kita bisa punya iman yang melihat janji? Yang kedua, kita itu nggak mau kehidupan kita terusik oleh masalah. Kita mau hidup zona nyaman di dunia. Padahal kita sudah tahu, mengikut Tuhan tidak berkata zona nyaman. Tetapi mengikut Tuhan adalah sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Bukan setiap tahun, saudara ya. Setiap hari. Dan yang ketiga, kita tuh mau masalah kita tuh selesai dengan cara kita. Makanya apa? Kalau masalah itu belum selesai, masalah itu tidak seperti apa yang kita prediksi, yang jadinya apa? Kita mulai marah-marah. Ya, secara tidak sengaja marah-marah. Ditanyain istri, ditanyain suami, mulai marah-marah. Ingat, peganglah iman yang melihat janji. Yaitu apa? Bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih janji Tuhan dalam hidup ini? Janji Tuhan itu bukan sekedar kenyamanan hidup, tetapi janji Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Yang kedua, janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan selalu menolong buat saudara dengan saya. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai saudara dengan saya sampai akhir zaman. Di garis bawahi itu apa? Selalu. Bukan hanya satu hari sekali, selalu menyertai sampai akhir zaman. Ya. Nah, kita mau belajar dari seorang yang namanya siapa? Abraham. Ya. Ketika Abraham itu dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham ini harus meninggalkan zona nyamannya. Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan lingkungannya. Dan Abraham harus pergi ke tempat yang belum jelas. Tuhan hanya berkata, pergilah ke negeri yang kutunjukkan padamu. Tidak dijelaskan apakah bagaimana keadaan negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Ketika Abraham melangkah, ketika Abraham taat kepada perintah Tuhan, dia nggak tahu apakah negeri yang ditunjukkan Tuhan itu akan mendatangkan kenyamanan bagi dirinya atau tidak. Tetapi toh, sekalipun Abraham tidak tahu apa-apa, dia tetap taat melangkah. Karena apa? Karena Abraham ini pegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang seperti apa? Abraham bukan melangkah karena, oh iya Bu, pasti Abraham taat. Karena apa? Karena Abraham kan sudah dijanjikan sama Tuhan, dia akan menjadi bangsa yang besar. Abraham sudah dijanjikan, dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bukan karena itu, saudara. Bukan karena janjinya, tetapi Abraham berani melangkah karena dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup melaksanakan janjinya. Amin. Yang kedua, kenapa Abraham mau melangkah? Karena Abraham tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia menepati janjinya. Contoh misalkan ya, saya berkata sama Pak Frans. Saya bilang, Frans, udah gak usah takut Frans. Nanti aku akan jadikan kamu sebagai pejabat. Enak Frans, nanti pejabat banyak uangnya. Kira-kira Frans itu mau ikut atau tidak? Apakah dia tergiur dengan pejabatnya? Enggak, saudara. Tetapi Fran itu akan berkata iya atau tidak. Dia masih mikir, apakah saya yang mengajak dia, yang berjanji sama dia, yuk nanti kamu tak jadikan pejabat. Dia melihat apakah saya itu sanggup enggak untuk menjadikan dia seorang pejabat. Kalau dia rasa saya enggak sanggup, dia pasti dia berkata, enggak, walaupun embel-embelnya pejabat, mobil mobil mewah, rumah bagus, dia enggak akan tergiur. Dan yang kedua, Fran juga akan lihat, apakah saya nih orangnya, orang yang suka menepati janji, ataukah orang yang suka omong kosong. Nah, itu yang kita perlu belajar dari Abraham. Abraham berani melangkah keluar, sekalipun dia nggak tahu apa-apa, karena dia tahu yang berjanji adalah Tuhan yang sanggup melaksanakan janjinya. Dia tahu bahwa Tuhan yang setia menepati janjinya, yang tidak pernah lalai menepati setiap janji yang Tuhan ucapkan kepada Abraham. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan kita berkata, kalau
disuruh ayo pegang janji Tuhan, kita berkata apa? Oh nanti dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan, aku masih mau tanya. Ya memang aku percayalah sama Tuhan, tapi kira-kira nanti masalahku ini Tuhan mau selesaikan kayak gimana ya Tuhan? Kalau Tuhan selesaikan dengan cara seperti ini rasanya enggak deh Tuhan. Kalau yang secara B, oke lah, nggak apa-apa Tuhan. Nggak perlu saudara, ya, nggak perlu. Bagaimana caranya itu urusannya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya iman yang memegang janji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melaksanakan janjinya dan Tuhan yang setia menepati janjinya. Amin. Kita lihat Abraham, sekalipun penggenapan janji Tuhan itu memakan waktu yang lama, berapa puluh tahun Abraham harus menunggu untuk dia punya seorang anak. Tetapi apakah itu membuat iman Abraham menjadi lemah? Tidak, karena Abraham adalah orang yang punya iman yang memegang janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, malam hari ini jangan biarkan masalah itu menjadi penghalang kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup ini, ya. Iman yang memegang janji itu akan membuat kita taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun nampaknya itu tidak masuk akal. Yang kedua kali Abraham diminta untuk menyerahkan, mengorbankan anaknya, dia melangkah. Karena apa? Karena apa? Ya kembali tadi, karena dia percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melaksanakan janjinya. Sekalipun Tuhan berkata, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Abraham tidak perlu pusing. Loh Tuhan, kalau ini anakku tak serahkan sama Tuhan, lah keturunan dari mana lagi Tuhan? Masa nanti mau melahirkan lagi, sudah umur berapa? Dia tidak pusing. Karena dia tahu, apapun yang Tuhan perintahkan itu adalah baik adanya. Dan dia percaya janji Tuhan dalam hidupnya itu pasti digenapi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, bagaimana supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah sesuai firman Tuhan. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati dalam menghadapi masalah problema hidup di dunia. Tetap kuatkan dan teguhkan hati. Dan yang ketiga, jangan pernah tawar hati. Belajar dari Paulus, ya. Apapun masalahnya, dia itu tidak pernah tawar hati. Nah, yang terakhir, iman seperti apa yang harus kita punya? Iman yang teruji dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membeli barang yang mahal, ya, barang yang mahal itu kan ada labelnya, ya, membuktikan bahwa barang ini punya kualitas yang baik. Nah, ketika sebelum barang itu ditempel dengan label yang mahal, dengan label bahwa ini kualitasnya baik, maka barang itu harus dites terlebih dahulu, harus melewati beberapa tahap pengujian untuk membuktikan apakah memang benar kualitasnya ini benar-benar bagus dan baik. Sama seperti dengan iman saudara dengan saya. Ketika kita masih hidup di dunia, iman kita ini akan mengalami ujian. Ada 3 hal ujian iman yang akan kita hadapi, yaitu yang pertama apa? Ketika saudara berada di zona yang nyaman, itu juga bisa merupakan ujian iman. Ketika saudara diberkati Tuhan luar biasa, apakah kemudian itu membuat saudara lupa kepada pemberi berkat dan saudara hanya fokus kepada berkatnya saja? Dan yang kedua, ketika saudara mengalami masalah, itu iman saudara juga akan diuji, ya. Kita belajar dari seorang Paulus, ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus di sini mengakui bahwa dia sudah pernah melalui yang namanya kelimpahan dan juga yang namanya kekurangan. Tetapi Paulus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, sehingga tidak sedikit pun Paulus itu ragu akan pemeliharaan Tuhan. Kita belajar ketika kita diberkati oleh Tuhan, belajarlah bahwa apa? Berkat yang Tuhan berikan itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, sehingga ketika kita di posisi atas, kita sedang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, itu tidak membuat kita menjadi orang yang sombong dan membuat kita lupa kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengalami masalah, ya,
Kita belajar dengan kerendahan hati, rela menerima masalah, kita rela menerima proses yang terjadi, dan tidak sedikit pun kita kecewa ataupun marah kepada Tuhan. Tetapi di dalam masalah, di dalam lembah kekelaman, kita tetap percaya bahwa dalam keadaan yang susah pun, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita harus belajar ini. Dan yang terakhir, iman kita diuji seperti apa? Iman kita diuji juga secara rohani. Seperti siapa? Daniel. Kita tahu ya, Daniel itu adalah seorang yang dikatakan mempunyai roh yang luar biasa. Daniel ini orangnya setia. Bahkan Daniel ini tidak didapati satupun kesalahan pada dirinya, sehingga membuat pejabat yang lain ini iri kepada Daniel, dan kemudian mereka merencanakan sebuah rencana bahwa tidak boleh ada seorang pun yang bisa mengajukan permintaan kepada siapapun kecuali kepada raja. Dan kalau yang melanggar, itu adalah hukumannya masuk ke dalam gua singa. Mereka membuat trik seperti ini untuk menjatuhkan Daniel. Tapi bagaimana sikap Daniel? Apakah kemudian dia takut? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap kepada imannya. Dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan seperti biasanya. 3 kali sehari. Padahal dia tahu, dia sudah dengar, kalau sampai aku berdoa, kalau aku sampai menyembah Tuhan, maka hidupku, bagianku adalah masuk ke gua singa. Tetapi dia tidak takut. Daniel adalah seorang yang berkata, lebih baik aku kehilangan nyawaku daripada aku harus kehilangan saat berdoaku dengan Tuhan. Luar biasa ya. Daniel yang punya iman yang luar biasa, tetap juga mengalami ujian. Begitupun saudara dengan saya, ya. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang sudah punya iman kehidupan rohani seperti Daniel, harus ingat saudara, jangan pernah lengah, tapi kita harus berjaga-jaga setiap saat. Jangan pernah menjadi orang yang sombong rohani. Karena apa? Ujian itu bisa datang kapan saja, dan kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Amin. Kita belajar ya, bahwa di dalam segala sesuatu, ketika kita sengsara, kita juga bisa menerima proses dengan kerendahan hati. Kita tidak marah sama Tuhan, tapi tetap kita percaya, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam lembah kekelaman, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Dalam kesejahteraan ketika kita diberkati, tidak menjadikan kita sombong dan melupakan Tuhan. Dan di dalam kerohanian tetap berjaga-jaga dan tidak sombong rohani. Amin. Dan pada semuanya itu, iman yang teruji adalah iman yang dalam keadaan apapun kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bagaimana iman yang menggetarkan surga adalah iman yang mengarah kepada keselamatan, ya. Yang kedua adalah iman yang memegang janji Tuhan, dan yang ketiga adalah iman yang teruji. Yuk, Frans bisa tolong naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan. Biarlah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan tidak saja kami dengar Tuhan, tetapi kami boleh meresapinya dan boleh tertanam kuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, malam hari ini kami bertobat ketika kami mengikut Tuhan dengan arah iman yang salah. Pada malam hari ini kami tahu Tuhan, bahwa iman yang harus kami pegang adalah iman yang mengarah kepada keselamatan. Iman yang harus kami miliki adalah iman yang selalu memegang janji Tuhan. Sekalipun masalah itu tidak terselesaikan, sekalipun Tuhan, sampai kami menutup mata, kami percaya bahwa janji Tuhan yang menyediakan bagi setiap kami kehidupan kekal, itu akan kami terima di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia menghadapi setiap pergumulan hidup. Mungkin dalam ketika kami menjadi pengikut Kristus, kami mau menjadi pengikut Kristus yang militan, sehingga apapun masalah yang datang, itu tidak menjadi penghalang bagi kami, tetapi masalah yang ada justru membuktikan bahwa iman kami adalah iman yang teruji, iman kami adalah iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun Tuhan yang harus kami lakukan, kami berani untuk melakukan semuanya, karena prinsip bagi kami,
ketika kami punya Tuhan Yesus, itu adalah cukup bagiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami, Kau urapi setiap kami, biarlah Roh Kudus boleh memberikan pengertian yang lebih lagi Tuhan kepada setiap kami, agar kami punya iman yang tepat arah, iman yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sampai kita semua berpulang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah hanya kemuliaan, kehormatan kembali ke dalam satu nama Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.